Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Lebulana Prodita. Saya Alvina Salsabila. Saya Ilham Ramdan. Febriana Dela Rosanti. Nama saya Dito Agusti. Saya Dinda Rosdiana. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang inflasi. Inflasi. Kita perlu mengetahui istilah-istilah ekonomi. Dan sebagai pelaku ekonomi, kita memerhatikan tentang naik serta turunnya harga barang. Fenomena ini dikenal dengan sebutan inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Adapun kenaikan harga bersifat sementara, seperti kenaikan harga menjelang Hari Raya Idul Fitri tidak termasuk ke dalam inflasi. Secara garis besar, inflasi disebabkan karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Jenis-jenis inflasi. Inflasi berdasarkan dampak ekonomi. Pertama, inflasi ringan. Inflasi ringan yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadinya kenaikan harga barang atau jasa secara umum biasanya di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Inflasi sedang. Inflasi tingkat ini dapat menurunkan ketingkatan kesejahteraan masyarakat penghasilan tetap, tetapi belum membahayakan aktivitas perekonomian negara. Inflasi sedang berada di kisaran kenaikan harga 100% sampai 30% per tahun. Inflasi berat. Jenis inflasi ini bisa mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Kondisi ini umumnya membuat masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Kenaikan harga sebab inflasi ini ada di besaran 30% sampai 100% per tahun. Inflasi sangat berat. Di tingkat inflasi ini telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun. Kali ini berkesempatan untuk menjelaskan suatu proses inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya akan harga-harga secara umum dan secara terus meningkat. Kenaikan harga satu dan dua barang saja tidak bisa disebut inflasi, kecuali kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Satu padu inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Contohnya konsumsi masyarakat yang meningkat, berbeda diskualifikasi pasar yang dapat memicu atau bahkan dapat spekulasi yang mengakibatkan terjadinya ketidaklancaran distribusi pasar. Penyebab inflasi. 1. Meningkatnya biaya produksi. Hal ini terjadi dalam waktu tertentu dan secara terus-menerus. Inflasi ini dapat terjadi kepada negara yang ekonominya sedang bertumbuh dan berkembang. Kedua, tingginya permintaan. Jika permintaan terhadap sebuah barang atau jasa naik, maka hal itu akan mengakibatkan penyediaan faktor produksi dan barang menjadi turun. 3. Kekacauan ekonomi dan politik. Jika sebuah negara dalam kondisi yang tidak aman, maka harga barang di negara tersebut akan cenderung menjadi mahal. 4. Utang nasional. Jika utang di suatu negara meningkat, maka umumnya pemerintah memiliki dua opsi. Opsi pertama, pemerintah dapat menaikkan pajak. Kedua, pemerintah mencetak lebih banyak uang untuk melunasi hutang negara tersebut. Dampak inflasi. Inflasi biasanya dirasakan oleh masyarakat dengan berpendapatan menengah ke bawah. Hal tersebut dikarenakan ketika terjadi kenaikan harga barang, maka daya beli mereka akan turun. Dari penurunan daya beli tersebut, menurut Bank Indonesia akan memberikan efek keberlanjutan sehingga dapat menyebabkan pendapatan dan standar hidup yang menurun. Dampak yang ditimbulkan oleh inflasi adalah pendapatan yang tidak seimbang. Artinya dalam hal ini ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya inflasi, tetapi ada juga pihak-pihak yang justru diuntungkan dengan adanya inflasi. Pergolongan inflasi berdasarkan asalnya.
Inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya akibat terjadi defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang, dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Penggolongan inflasi berdasarkan tingkatnya, yaitu terdiri dari inflasi ringan, yaitu di bawah 10% setahun. Inflasi sedang, yaitu di antara 10% sampai 30% setahun. Inflasi berat, yaitu antara 30% sampai 100% setahun. Hiperinflasi atau inflasi tidak berkendali, yaitu di atas 100% setahun. Peran masyarakat untuk mengatasi inflasi. Jika inflasi terjadi, pemerintah biasanya sudah memiliki peran. Ambil contoh, pemerintah dan Bank Indonesia sudah memiliki target tahunan untuk mengatasi terjadi inflasi. Masyarakat juga ternyata bisa ambil bagian dalam mengatasi inflasi. Beberapa cara diantaranya adalah tidak berlebihan untuk membeli sembako atau kebutuhan lainnya. Jangan mudah panik jika terjadi sebuah fenomena, misalnya produksi bawang merah merosot sehingga harga melonjak. Jangan sampai ada membeli dalam jumlah banyak karena panik. Jika hal ini terjadi, justru bisa menaikkan harga menjadi lebih tinggi karena permintaan yang amat besar. Inflasi sendiri memang tidak bisa diduga kapan akan datang. Kapan akan terjadi, bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, Anda bisa mengatasi inflasi dengan mengontrol keuangan secara baik. Pemahaman tentang ilmu ekonomi harus dimiliki untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi di masa akan mendatang. Menjelaskan salah satu contoh inovasi, yaitu contoh inovasi adalah misalkan pemerintah mengumumkan akan kenaikan harga bahan bakar. Sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan, para produsen sudah menimbun bahan bakar. Hal itulah yang menyebabkan kalangan di masyarakat yang disertai dengan kenaikan harga dan kepanikan di masyarakat. Indonesia pertama kali mengalami inflasi pada saat kemerdekaan. Sebagai informasi, keadaan ekonomi Indonesia pada masa itu sangat terpuruk karena kebutuhan masyarakat meningkat hingga 100%. Penyebab terjadi inflasi di awal kemerdekaan Indonesia yakni terdapat 3 jenis mata uang yang beredar di masyarakat secara tidak terkendali. Pada saat itu, Indonesia juga belum memiliki mata uang resmi sendiri. Akibatnya, pemerintah menerapkan pemberlakuan 3 mata uang sekaligus.